Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKI Percok Sutoyo hari ini, Senin 6 Januari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dalam bahasa Batak Toba, paluamu manuaing ali raja naposomo di bagasa dame, songon nanidokmi, ainunga di ida mataku, haluaun nasiakoi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah renungan ini diambil dari kisah Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang hidup dalam pengharapan. Ia memiliki keyakinan teguh bahwa ia akan melihat Mesias, Sang Penyelamat, sebelum ajalnya menjemputnya, sebagaimana dijanjikan Roh Kudus. Ketika ia akhirnya memandang Yesus, bayi Yesus di bayi Allah, ia menyatakan bahwa apa yang dilihatnya bukan hanya seorang bayi, tetapi karya besar Allah untuk menyelamatkan dunia. Pernyataan ini menggambarkan iman, pengharapan, dan pemahaman mendalam akan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Keselamatan yang dilihat Simeon adalah bukti nyata bahwa Allah setia kepada janjinya. Melalui kisah Simeon kita belajar bahwa kehadiran Yesus adalah penggenapan janji Allah tentang keselamatan. Janji Allah bukanlah janji yang kosong. Allah menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang dapat dipercaya, yang menggenapi semua yang telah dijanjikannya. Mungkin saat ini kita berada dalam masa penantian atas jawaban doa dalam hidup kita. Setiap manusia merindukan keselamatan, baik secara fisik, emosional, maupun rohani. Namun, seringkali kita mencari keselamatan di tempat yang salah, yaitu pada keberhasilan, kekayaan, jabatan, hubungan, atau kekuatan manusia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ungkapan Simeon, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, itu menunjukkan bahwa terlepas dari apapun tantangan yang kita hadapi, keselamatan yang dari Tuhan seharusnya membawa sukacita dan damai dalam hidup kita. Kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu yang membawa ketenangan jiwa dan pengharapan kekal. Damai sejahtera sejati tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada keyakinan bahwa Allah telah bertindak untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27. Simeon menggunakan kata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Tuhan bukan sekedar konsep atau ide, tetapi sesuatu yang nyata dan dapat dialami. Kata melihat dalam konteks ini bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi benar menyadari, memahami, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan tidak diperoleh manusia melalui usaha manusia, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Keselamatan adalah bukti kasih Allah yang besar kepada dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus datang sebagai terang dunia dan menerangi jalan keselamatan bagi semua orang tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial. Keselamatan dari Tuhan bersifat universal, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi mencakup seluruh umat manusia. Keselamatan ini adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kita seringkali merasa bahwa keselamatan itu hanya untuk kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi terang Kristus di dunia, membawa harapan kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Akhirnya, kita dipanggil untuk melihat keselamatan dari Tuhan dengan mata iman. Keselamatan itu telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, membawa damai, sukacita, dan pengharapan kekal. Seperti Simeon yang dengan sabar menantikan penggelapan janji Tuhan, kita pun dipanggil untuk hidup dengan iman dan pengharapan, percaya bahwa Allah setia kepada firman-Nya. Mari kita menerima keselamatan itu dengan iman, hidup dalam damai sejahtera, dan menjadi saksi terang kepada Allah kepada dunia. Jangan sia-siakan keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan dan membawa terang keselamatan kepada dunia. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk melihat dan menerima kasih karunia-Mu dengan iman. Berikan kami hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Pakailah kami sebagai saksi-Mu untuk membawa kabar baik kepada semua orang, serta semangat untuk menjadi saksi terang-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup yang telah melihat keselamatan dari Tuhan. Immanuel.